Jadi kalau misalkan kalian mau jual ke Freepik dengan format PSD, pastikan kalian tuh nggak gabungin semua filenya. Berbeda ketika kalian jual ke Shutterstock, itu formatnya JPEG, itu udah otomatis ke crop semua file yang ada di sini. Jadi kalau misalkan seseorang pengen ubah warna bunganya dengan format PSD, caranya itu mereka tinggal kunci. Nah, assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya bakalan ngasih tutorial ke kalian gimana caranya buat bikin sebuah ilustrasi di aplikasi Infinite Painter. Jadi aplikasi Infinite Painter nih menurut saya itu aplikasi desain grafis paling bagus yang bisa kalian download di aplikasi Android dan juga iOS. Nah, jadi buat langkah pertama, nanti kalian bisa bikin atau download terlebih dahulu. Jadi aplikasi ini berbayar teman-teman. Kalau misalkan kalian mau save di format PSD dan juga format web atau format lainnya. Jadi hasil untuk ilustrasi yang kalian hasilin tuh bisa kalian jual ke Freepik, kemudian ke Shutterstock. Saya bakalan nunjukin ke kalian salah satu desain yang bisa kalian jual ke Shutterstock dan desain itu udah laku. Di sini saya bakalan ke menu akun Shutterstock saya. Saya bakalan ngeliatin ke kalian salah satu desain yang bisa kalian buat. Jadi buat konsepnya itu stiker teman-teman. Nah, kalian bisa bikin stiker unik. Nah, di sini portofolio saya masih dikit, makanya yang download juga dikit. Soalnya saya malas sebenarnya buat bikin. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Jadi buat konsepnya ini sebuah stiker. Kalian bisa lihat kalau misalkan bentuknya ini simple. Nah, di sini ada bagian deskripsinya. An animation design for a video board as a complete illustration and sticker. Jadi ini saya bikin konsepnya itu mungkin buat pelengkap sebuah video atau video animasi dan juga stiker. Nah, dan ini udah dibeli sama salah satu klien saya di Shutterstock. Atau kalian nanti juga bisa jual hasil ilustrasi yang kalian bikin di aplikasi Infinite Painter nih ke ke Freepik dengan format PSD. Jadi kita bakalan bikin kanvasnya dulu. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin atau jual ke Shutterstock, ukurannya itu kalau misalkan persegi, kalian bikin di angka 4000 kali 4000 pixel. Kalau misalkan potret, kalian bisa bikin di ukuran 4000 banding 3000 pixel, jadi 4:3. Ini karena kita mau jual stiker, jadi konsepnya ini saya mau bikin stiker yang simple. Pastikan unitnya ini pixel. Di sini sebenarnya ada pilihan yang bisa kalian gunakan, ada milimeter, sentimeter, inci. Kita gunakan pixel, kemudian kita klik buat. Ini tampilan awalnya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau jual ke Freepik, itu terserah kalian. Kalian nanti bisa save dengan format JPEG dan juga PSD. Jadi kalian bisa jual ilustrasi yang kalian buat di Freepik dengan cara save dua format. Buat kalian nanti yang mau tahu caranya, mungkin saya bakalan bikin videonya. Gimana cara jual format PSD ke Freepik. Jadi Freepik tuh kalau misalkan kalian jual vektor itu harus dengan format APS. Sementara nggak ada satupun aplikasi di handphone yang support buat save format APS. Biasanya itu cuman support di format SVG. Jadi format SVG itu sebenarnya juga format vektor, cuman berbasis di handphone. Jadi kalian harus convert terlebih dahulu dari dari SVG ke APS. Sekarang saya bakalan langsung gambar aja teman-teman. Jadi konsep stikernya ini sederhana aja. Untuk alatnya kita bakalan gunakan di sini yang solid pen yang ini.
Biasanya kalau misalkan kalian gunakan, ini nggak bakalan lancar kayak gini, atau responnya nggak bakalan kayak gini. Kalian bisa setting di bagian menghaluskan ini buat di angka 90 sampai 95. Selanjutnya kita bakalan buat ukuran ini lebih besar. Mungkin kurang besar. Saya rasa cukup segini. Kita bakalan bikin ilustrasi yang simpel aja teman-teman. Bakalan bikin bunga. Jadi konsep yang saya bikin tadi, saya bikin ini stiker. Saya bakalan bikin di sini buat tangkainya. Ada satu lagi aplikasi yang bisa kalian download kalau misalkan kalian mau jadi kontributor di Freepik atau di Shutterstock. Itu nama aplikasinya Infinite Design. Jadi aplikasi itu sebenarnya dikembangin di satu perusahaan yang sama. Hanya saja itu dikhususin buat kalian yang mau bikin vektor. Jadi ini tuh aplikasi yang didukung atau sengaja dibikin buat bikin ilustrasi berbasis gambar. Sementara kalau di Infinite Painter, Infinite Design, itu kalian bisa save dengan format SVG atau vektor. Jadi buat bentuknya kayak gini aja dulu teman-teman, supaya lebih simpel. Buat bikin warna, kalian tuh bisa bikin layar baru. Selanjutnya klik icon warnai yang ini, yang isi, dan pastikan icon ini aktif dua-duanya. Biasanya kalau satu tuh bakal seperti ini, kalau dua seperti ini. Kemudian kalian nanti bisa tambahkan layar baru di bagian atas. Jadi fungsi yang ini bakalan nge-crop gambar yang bagian bawah. Sementara kalau misalkan kalian gunakan satu layar, ini bakalan ke warna semua. Kita bakalan aktifin yang dua. Selanjutnya kita pilih, mungkin saya bakalan bikin warna pink. Warnai bagian luarnya. Nah, kalian bisa lihat bagian warnanya itu misah dengan objek yang udah kita bikin. Selanjutnya kita bakalan gunakan dahannya ini warna coklat. Yang ini kita bikin pink sedikit lebih gelap, seperti ini. Buat daun kita bikin warna hijau. Rumputnya kita bikin mungkin lebih cerah, seperti ini. Nah, jadi setelah proses pewarnaan ini selesai, kita bisa kunci. Selanjutnya kalian bisa cari alat yang ini solid fill, kemudian turunin opacity-nya. Jadi ini fungsinya buat bikin efek bayangan. Jadi setelah kita kunci, bagian warnanya ini bakalan ke crop, sehingga kalau misalkan kita gambar itu cuman bagian yang ke crop, misalkan yang keambil. Kalau misalkan kalian nggak kunci, misalkan kalian mau bikin bayangan di bagian kelopak bunganya seperti ini, kalau misalkan kalian nggak kunci, bagian luarnya itu juga bakalan kena teman-teman. Saya di sini seperti ini. Nah, kalian lihat, jadi bagian luarnya itu juga ikut ke warna. Sekarang kita bakalan kunci dan pindahkan ke bawah.
Kita bakalan bikin di sini efek bayangan seperti ini. Nah, itu terserah kalian mau bikinnya kayak mana. Misalkan di sini saya mau bikin lebih gelap. Saya mau bikin di sini. Nah, nanti buat bayangan ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kemampuan teman-teman dalam bikin gelap terangnya. Ini kita bikin ngasal aja dulu. Buat di bagian daun juga kita bakalan bikin seperti ini. Selanjutnya kita bakalan bikin bagian terangnya. Nah, biasanya cahaya itu bakalan ada di sekitar sini. Oke. Nah, kalau misalkan udah selesai, pastikan kalian nanti nonaktifin icon gameboxnya. Kemudian kalau kalian mau satuin layarnya ini terserah. Tapi kalau misalkan kalian mau jual ke Freepik, itu kalian jangan gabungin dua layarnya ini. Soalnya format PSD itu kalau misalkan kalian buka ke aplikasi yang support, itu kalau misalkan kalian buka filenya, nanti bakalan timbul lagi dua layar di sampingnya ini, sehingga itu bisa memudahkan nanti yang save buat ngedit lagi file PSD yang udah mereka bikin, yang mereka download. Nah, sekarang kita bakalan bikin warna hitam bagian background belakangnya, mungkin seperti ini. Kemudian kita bikin bagian luarnya. Kita bikin manual aja teman-teman. Nah, saya gunakan di sini solid pen. Warnanya ini kita bikin putih seperti ini. Ulang lagi. Nah, jadi karena saya mau cepat, karena ini cuma tutorial, saya bikinnya asal aja teman-teman. Kita bakalan warnain. Kalau misalkan mau warnain satu objek, kalian harus nonaktifin yang ini. Selanjutnya kita warnai putih, jadi warna belakang itu bakalan otomatis ke warna. Jadi untuk ilustrasi ini udah selesai teman-teman. Kalau misalkan kalian mau geser ke tengah, nah ini kayaknya susah teman-teman, soalnya ini gambarnya misah. Jadi kita taruh di sini aja. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa save di format JPEG dan jual ke Shutterstock. Nah, buat cara jualnya itu nanti kalian bisa tonton di video lainnya. Atau kalau misalkan kalian mau jual ke Freepik, itu kalian bisa save di format JPEG buat perhatiin jauhnya, kemudian di format PSD buat jual itemnya. Buat teman-teman yang belum tahu gimana sih format PSD kalau dibuka,
Kita bakalan save. Ini saya bakalan kasih nama bunga. Kita bikin filenya ini dengan format PSD. Nama proyeknya kita bikin bunga. Selanjutnya kita ekspor. Jadi ada satu aplikasi di HP, di handphone ataupun di tablet yang support format PSD. Nama aplikasinya itu Sketchbook yang ini. Jadi Infinite Painter ini cuma support buat bikin format PSD, sementara buat buka itu masih belum dikembangin kayaknya teman-teman. Sekarang kita bakalan nyoba buat buka file PSD-nya di sini. Jadi tadi format yang kita bikin itu bunga. Kalau misalkan kalian download file PSD di Freepik, yang kalian bakalan dapat file seperti ini. Kita bakalan hapus ini dulu. Ini ada orang yang ngeprint foto di tempat saya. Kita bakalan klik yang ini, import from file yang ini. Tapi sebelumnya kalian harus upgrade Sketchbook kalian ke versi premium supaya nanti kalian bisa buka file PSD-nya. Sekarang kita bakalan import. Kita import. Ini salah. Kemudian import from file. Yang ini kita hapus. Kemudian kita pilih file PSD dengan format bunga tadi. File bunga dengan format PSD tadi. Kita cari yang terbaru. Nah, ini ada bunga dengan format PSD. Kita bakalan buka. Kemudian kita pilih. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi 3 file yang kita bikin tadi itu udah kebuka di sini. Ada 3 layar juga teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau jual ke Freepik dengan format PSD, pastikan kalian tuh nggak gabungin semua filenya. Berbeda ketika kalian jual ke Shutterstock. Itu formatnya JPEG, itu udah otomatis ke crop semua file yang ada di sini. Jadi kalau misalkan seseorang pengen ubah warna bunganya dengan format PSD, caranya itu mereka tinggal kunci yang ini, lock transparan. Kemudian mereka tinggal warnain sesuai dengan warna yang mereka inginkan. Misalkan kita perbesar. Misalkan saya udah download file PSD di Freepik. Kemudian saya mau ubah warna bunganya ini jadi warna hijau. Nah, saya tinggal warnain aja kayak gini teman-teman. Jadi ini udah otomatis ke warna lagi. Kemudian buat bayangan, nanti saya bisa kunci lagi dan bikin sesuai dengan keinginan saya. Jadi sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.